overclaim, Kak. Kok sekarang kamu jadi bersilat lidah begitu sih? Nggak ngakuin, harusnya gini Reza Gladys ya. Ini dokter seperti ngadepin Reza Gladys biar nyampe ini ke omongannya Reza Gladys. Biar dia nggak senengannya giring-giring opini kalian ya. Gini ya, harusnya kamu itu minta maaf ke masyarakat. Sampaikan permintaan maaf ke masyarakat. Iya, kita udah salah, kita menjual produk yang overclaim. Untuk masyarakat yang dirugikan, silahkan. Boleh meminta kembali haknya. Gitu dong. Bukannya malah jadi playing victim kayak gerombolan sirkus yang lain. Gitu. Ya, jadi jangan lagi menggiring-giring opini seperti ini. Sudah cukup. Dokter nggak mau diem-diem lagi. Selama ini dokter dikata-katain melalui bujur-bujurnya, udah nggak mau. Ya, sekarang dokter lawan. Dan yang dokter tunggu, keluarlah dari mulut Reza Gladys. Dokter pemeras. Ayo dong, Reza Gladys, keluarkan dari mulut kamu. Dokter akan dengan senang hati. Ayo, tapi kok nggak pernah. Kenapa sayang? Karena kamu gak akan pernah bisa buktikan itu kan? Ayo, Reza Gladys. Satunya siapa tuh suaminya? Mufid. Yang bilang bahwa dokter meraba-raba badan kamu itu fitnah keji. Ya ini puasa nih. Ayo, siapa yang puasa? Siapa yang puasa? Kalau puasa, tuh ya dokter yang katakan jujur apa adanya. Nggak pernah dokter. Apalagi raba-raba dia. Najis dokter raba-raba dia. Ya, nggak pernah. Jadi kalau Mufid, kalau kamu bilang doktif meraba-raba tubuh saya, doktif adalah seorang pemeras, berbicaralah dari mulut kalian. Ya, jangan menggunakan mulut-mulut buzzer. Jangan menggunakan mulut orang-orang bayaran. Jangan menggunakan mulut orang lain seperti Selah atau Rahma, seperti mulut dari Arif Afanda, karena mereka lah yang akan terkena pasal pencemaran nama baik. Ya, paham? Oke. Jadi ada yang mau tanya, ada yang mau tanya lagi. Allah bersama dokter. Produk Viva kemarin dokter sudah cek Viva beli di minimarket dan hasilnya sesuai. Itu kan harganya juga murah ya. Jadi untuk teman-teman Gen Z yang pengen nyoba pakai skincare, tuh ada tuh serum dari brand Viva, ada dari brand Hanasui ya. Itu dokter spesial pun dokter nggak dapet ya, nggak di endorse, nggak dapet. Senengannya fitnah-fitnah mulu. Gimana tuh Viva? Sekarang mau naik. Coba aja kenal aja enggak ya. Cuma Dotif itu karena ini kan brand dari 1962. Itu kan brand legend banget, tapi kan suaranya kayaknya nggak pernah kedengeran di TikTok. Pernah nggak sih? Nggak pernah kedengeran di TikTok. Viva. Makanya Dotif cek gitu. Ternyata sesuai guys. Gitu. Jadi buat teman-teman Gen Z yang pengen ada alternatif buat serum budgetnya terbatas, kalian bisa pakai itu. Gitu. Bisa dipakainya di pagi dan malam, tapi wajib menggunakan sunscreen ya, karena sunscreen itu adalah kasta tertinggi dalam dunia perskincarean gitu. Jangan sampai kalian menggunakan skincare tapi kalian nggak menggunakan sunscreen, atau menggunakan serum tapi lepas dari sunscreen gitu ya. Skintific aman-aman, insya Allah. Kemarin juga Doktif bikin lagi konten yang lucu guys. Jadi dia itu punya spray face mist ya. Brand Skintific tuh ngeluarin spray face mist itu sama seperti kayak produk yang dari Korea, yang mereknya The Alp itulah pokoknya ya. Itu kan kasih face mistnya itu Doti kan punya gitu. Doti cobain lah yang dari brand Skintific itu. Ternyata guys enak banget, adem, terus udah gitu ke muka tuh jadi kayak pelampi, seger gitu. Enak banget itu. Dia juga sama dikocok, lucu deh guys. Itu nanti Doti lagi bikin kontennya lucu karena emang enak banget. Begitu Doti pakai nunggu sekian menit itu kayak kenyal gitu kulit mukanya, pelampi gitu. Terus habis gitu pakai sunscreen. Dia kan pakai, cobain. Begitu dia pakai sunscreen guys, itu langsung glowing seketika. Sunscreennya Dokti pada saat itu ya. Jadi habis pakai face mistnya dari brand Skin Tit itu ya kan. Terus pakai sunscreen, aduh maknyus gitu. Oke. Scarlett udah itu kan. Scarlett ada yang pakai jerawat tuh, cobain kemarin yang jerawat. Hasilnya kan udah keluar. Terus habis gitu lagi dibikin nanti kontennya, tunggu aja. Oke. Iya, belum sempet sayang gitu. Gini ya guys, pokoknya gini, jangan nanya aman atau enggaknya. Yang penting kalau dia sudah ada berbadan POM, udah ada tulisannya badan POM, udah ada izin edarnya, batch number, expired date, itu insya Allah udah aman. Ya guys ya, udah aman. Yang Doktif ini spesialisasinya di overclaim. Iya. Kalau overprice, maksudnya itu
Misal begini deh, Doktif tanya deh. Ini satu paket, misalnya satu paket isinya 6, modalnya 70.000, dijual 1 juta. Itu menurut kalian overprice nggak? Coba Doktif tanya, overprice nggak? 70.000 isi 6, ya kan? Terus dijual 1 juta, itu overprice nggak? Kalian paham nggak overprice? Paham kan ya, overprice itu terlalu mahal, nggak make sense, harganya tuh nggak make sense gitu, ya kan? Tuh, iya. Nah, apalagi menggunakan profesi dokter, itu yang paling Doktif sebel banget, gitu. Jadi jangan dengan saya ini dokter, jadi masyarakat itu pasti percaya dengan saya. Jadi produk yang harganya sebenarnya modalnya rendah, saya bisa jual dengan harga yang tinggi setinggi-tingginya. Apakah itu dokter yang beretika? Doktif tanya dong, Reza Gladys. Doktif tanya ke kamu, apakah itu beretika? Apakah seorang dokter pantas melakukan flexing, pamer sana, pamer sini? Pantas nggak dalam dunia perdokteran itu Indonesia? Nggak ada. Kayaknya di Indonesia aja deh dokter-dokter yang kayak begitu. Gitu. Kan ada bilang nggak pantas, emang sayang harusnya nggak pantas, dan nggak ada yang berani menegur. Dan sekarang Doktif negur Reza Gladys. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lagi ya konten-konten seperti begitu, juga dengan Richard. Kayaknya konten flexing udah nggak ada deh, ya. Gitu. Tapi kayaknya gimana ntar mau flexing kalau DRL jadi masuk situ? Masuk, jadilah, buktinya udah kuat, jadilah DRL. Nanti tinggal kalau kamu nggak datang DRL, kamu udah nanti bakalan panggilan kedua, kamu nggak datang lagi, ya, kamu udah dikasih kesempatan untuk menjawab, nanti akan naik ke penyidikan. Jadi nanti status kamu tersangka. Kalau Doktif tersangka bangga, Doktif membongkar kebohongan. Kalau kamu tersangkanya karena ketahuan membohongi publik, gitu. Jadi kita beda, ya. Kita beda status tersangkanya, gitu ya DRL ya. Udah panggilan kedua lo sebentar lagi naik ke sidik. Selesai deh. Tidak ada yang kebal hukum, gitu. Ya, seneng Doktif. Bulan April insya Allah Doktif umroh. Nanti Doktif insya Allah nanti bakalan live supaya teman-teman. Tapi kalau Doktif biasanya kalau ibadah nggak pernah nunjukin Doktif ya. Nanti paling Doktif tunjukin tempatnya makam Rasulullah. Jadi buat teman-teman yang pengen berdoa, pengen yang langsung ketemu sama Rasulullah secara live, nanti Doktif live-in ya. Tapi Doktif nggak akan muncul Doktif di situ. Ya, Doktif bakalan kalian bisa berdoa, bisa menyapa Rasulullah gitu ya. Terus nanti di Ka'bah juga gitu. Nanti kalian bisa langsung melihat Ka'bah secara live. Langsung minta permohonan kalian apa, berdoa ya. Insya Allah nanti kalian semua bisa berangkat ke sana gitu guys ya, bisa berdoa bareng di sana gitu. Raudhah, iya betul sayang, Raudhah namanya ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nama pemakaman Rasulullah di situ, nanti ada yang namanya tempat Raudhah. Nah Raudhah itu tempat yang qabul untuk berdoa gitu. Ya Allah, Doktif berdoa para mafia skincare atau owner skincare tukang flexing pada tobat, pada nggak mau lagi jualan produk overclaim ya Allah gitu. Terus mereka sadar, minta maaf sama masyarakat yang tulus gitu. Terus bisa mengembalikan hak masyarakat gitu. Karena mereka untungnya udah triliunan bertahun-tahun, tapi nggak ada rasa bersalah ya Allah, nggak ada. Itu adanya mereka malah menyerang terus supaya bisa berjualan terus. Yang bisa menipu masyarakat ya Allah gitu nanti ya. Amin ya. Doktif puasa dong. Puasa, makanya kita ngomong seperti ini karena nggak akan kebohongan yang keluar dari mulutnya Doktif yang menyampaikan fakta ya. Kalau sampai Doktif bohong, nah itu baru Doktif dosa. Ini Doktif sampaikan fakta dan Doktif menyampaikan ini. Ntar kalau dia inget tuh, dia hapus komenannya. Jadi Reza Gladys, kamu jangan mancing-mancing Doktif ya. Kamu yang mancing Doktif, kamu yang pasang kayak begitu. Jadi Doktif lawan. Tolong Jan agak mundur tuh karena nggak pernah Doktif hapus sampai detik ini. Jadi kamu jangan mancing-mancing Doktif. Kalau kamu masih ungkit-ungkit Doktif, ya Doktif bakalan kamu seperti menggali kuburan kamu sendiri ya. Gak akan berhenti Doktif nanti. Ini postingan dia ya guys tuh. Itu postingan dia tuh. Postingan Reza Gladys tuh. Maksudnya dia ngomong begitu apa? Dia mancing kan? Jadi jangan salahin Doktif kalau Doktif ngomong soal dia, karena dia duluan yang mancing.
dan dia yang menggiring opini publik seolah-olah kayak dia tuh baik. Ini lihatnya apa, yang ternyata nggak pernah kan? Nggak akan Doktif hapus, malah Doktif tunjukin. Jadi jangan ditantangin, Doktif tipenya bukan pengecut gitu. Kecuali kalau emang kamu pengecut ya, kamu pengecut nggak Reza, adepin Doktif, jangan pelongok-pelongok. Itu aja harapannya Doktif kalau ketemu nanti. Supaya Doktif juga mau tanya itu siapa yang menyebarkan isu kalau Doktif raba-raba suami kamu itu siapa. Perasaan pernah kan kita kok konfirmasi di sini dulu sama si Jenna saksinya, ya kan? Gak apa-apa. Nggak pernah pegang dia aja, nggak pernah kok raba-raba. Masa iya dong? Makanya mungkin nggak, coba sini keluar sini keluar sini musuh, mungkin nggak gua raba-raba suaminya? Enggak lah. Kok bisa itu loh? Maksudnya kamu apa, Reza Gladys itu loh, kok sampai tersebar seperti itu, dan briefnya sama lagi, omongannya sama. Ke Dennis kan juga begitu ngomongannya, briefnya dapetnya dari mana tuh briefingannya itu? Datang habis itu diraba-raba, template-nya sama gitu ya. Jadi kamu yang nyenggol, jadi kamu kalau masih mau nyenggol Doktif itu jangan melalui Insta Viti kayak begini, karena nanti pasti akan direkam, disebar kayak begini dong, kayak Doktif lantang. Jangan cuma joget-joget tok, gak jelas, pelongok-pelongok gak jelas kayak begini. Bikin Viti, gak usah bikin story-story kayak begini ya di Insta ya, gak usah. Daripada nanti Doktif bantah dengan kayak begini-begini, daripada kamu malu sendiri nanti Reza. Ya, bikin Viti, Doktif itu meraba-raba suami saja, gitu dong. Ayo sini, tidak ada titik-titik ya, sini ngomong begitu. Kena lah. Mana berani, nggak bakalan berani. Udah ya, kita mau pamit. Doktif tadi live cuma mau nunjukin ini ya. Jadi supaya kalian bisa tanya nih ke Reza Gladys, apa dasarnya dia nulis ini? Ya, sedangkan Doktif sampai detik ini nggak pernah yang namanya menghapus. Jadi untuk membedakan antara aman dengan overclaim dan overprice itu kamu harus tahu ya Reza Gladys. Ya. Aman produk kamu kecuali produk kamu yang kamu jual Glavidia Booster yang ada jarumnya, yang produknya sama seperti DNA Salmon dari Richard. Itu kan kamu juga menjual itu di Lazatip, udah tahu ya. Jadi dia menjualnya di situ guys, di e-commerce itu. Ya. Nah, kalau itu berbahaya, itu memang berbahaya. Kalau produk yang lain emang aman. Makanya itu bilang pasti aman lah, say. Tapi kan di sini nggak ada kejelasan. Overclaim enggak, overprice enggak. Iya, overclaim, overprice. Dari mana? Dari hasil lab yang Doktif bacakan. Dan Doktif tidak pernah memanipulasi produk kamu. Lebih baik kamu terima dan kamu akuin itu ada saksinya. Mufid, Doktif harap kamu nggak amnesia ya. Doktif harap kamu tidak menderita amnesia. Doktif harap kamu mau mengakui bahwa pada saat kamu bilang bahwa iya produk saya overclaim itu ada saksi dan di situ ada staffnya Doktif, ya. Jadi jangan lagi ada penggiringan opini yang nggak jelas. Lebih baik akui, minta maaf lah ke publik. Jangan minta maaf ke publik habis itu dihapus Vitinya. Dihapus kan Vitinya? Dihapus. Berarti artinya minta maafnya nggak tulus gitu, nggak tulus. Iya, dua-duanya emang masih bebas dan masih petentang-petenteng gitu, ya kan? Kenapa kok bikin permintaan maaf tapi dihapus? Alasannya apa? Karena takut. Takut apa? Nggak perlu Doktif ditakutin kalau kamu benar. Doktif juga makanya nggak pernah takut karena Doktif benar. Gitu, ya. Tuh, oke? Ya udah, oke guys ya. Yang buat berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Doktif nanti mau mudik, kalian yang mudik sehat, selamat sampai di tujuan ya. Selamat untuk menyenangkan kedua orang tua kalau masih ada orang tuanya ya guys ya. Terus bisa ngasih angpau, bukan ngasih THR ya? Ngasih THR, kalau angpau itu kan Imlek ya. THR ke orang tua, bisa nyenengin orang tua kalian ya. Oke? Tuh, semenjak ada Doktif muka gue glowing cuy. Iya ya, oke. Pokoknya gini, nggak harus menggunakan produk Doktif. Ya, di sini Doktif juga punya brand, Doktif jualan. Ya, tidak harus menggunakan produk Doktif. Yang Doktif lakukan selama ini hanya ingin mengajak masyarakat untuk tidak FOMO dan bisa berhemat. Ya, setia di produk yang udah kalian cocok. Jangan pindah-pindah. Jangan FOMO dengan produk yang viral, apalagi dibawakan oleh owner-owner skincare tukang flexing. Skip aja. Karena mereka sendiri rata-rata nggak pernah pakai produknya guys. Ya, mereka menggunakan produk lain karena mereka sendiri nggak percaya sama produknya mereka. Gitu. Oke ya guys ya.
Pamit dulu. Ada pesan nggak kita nanti live-nya mungkin habis pas lebaran? Lebaran. Tinggalin sama Kak Yutin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim ya guys ya. Selamat berlebaran. Kalau ada salah Dokti mohon maaf, kesalahan semua milik Dokti, tim semuanya, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, nanti insya Allah kita bersua lagi setelah lebaran. Oke? Salam cerdas, salam sayang dari Dokti. Muah, ya, bye.